Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ermen Yandale. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teori perkembangan kognisi menurut Lev Vygotsky. Nah, ini itu merupakan salah satu pilar dalam ilmu psikologis yang melihat atau menekankan bahwa kecerdasan manusia itu berasal dari lingkungan dan juga budaya. Nah, berbeda sekali dengan pandangan Piaget yang melihat anak itu sebagai ilmuwan mandiri. Vygotsky itu melihat anak itu sebagai uh, pemagang yang bekerja melalui interaksi sosial. Nah, ada beberapa poin penting yang akan dibahas untuk lebih memperdalam tentang teori perkembangan kognisi menurut Vygotsky ini. Ada proses perkembangan alamiah atau yang meliputi fungsi mental rendah dan juga fungsi mental tinggi. Nah, Vygotsky ini membagi perkembangan kognisi manusia itu menjadi 2 tahap fungsi mental, yaitu bagaimana cara kita menerima, merespon, dan juga memproses ya informasi dari lingkungan. Nah, kita bahas dulu yang pertama yaitu adalah fungsi mental rendah ya. Nah, ini itu adalah kemampuan kognisi bawaan lahir yang dimiliki manusia secara biologis. Jadi fungsi ini itu bersifat alamiah, tidak disadari dan dimiliki oleh makhluk hidup lainnya seperti hewan. Nah, contoh singkatnya itu adalah saat perhatian spontan ya. Kita otomatis saat mendengar bunyi atau suara yang keras otomatis menengok atau melihat. Nah, itu adalah salah satu perhatian spontan. Itu ciri-ciri dari fungsi mental rendah yang berasal dari bawaan lahir ya, atau naluri manusia itu sendiri dari secara biologisnya ya. Terus ada juga persepsi dasar terhadap lingkungan. Jadi memori itu memberi reaksinya itu seperti apa? Yaitu dengan cara mengingat secara alami tanpa adanya strategi. Jadi mengingat alami, oh itu bunyinya keras, jadi kita bisa menengok. Jadi itu kayak langsung ada di memori otak. Nah, kalau dalam segi motivasi dan biologis itu ya otomatis salah satunya itu mungkin rasa lapar atau rasa ingin tahu kita untuk melihat itu. Itu kayak terdorong sendiri. Nah, itu yang disebut dengan fungsi mental rendah. Jadi kemampuan kognitif itu berasal dari lahir ya, bawaan lahir manusia secara biologis. Nah, sedangkan kita bahas yang kedua fungsi mental tinggi, di mana itu terbentuk ketika fungsi mental rendah berinteraksi dengan alat-alat budaya. Misalnya nih, bahasa, simbol, dan juga sistem hitung melalui interaksi sosial. Jadi, fungsi mental tinggi ini itu bersifat disengaja dimeditasi oleh kultur dan hanya dimiliki oleh manusia itu sendiri. Contoh, saat kita berpikir logis ya, jadi kita tuh bisa memecahkan masalah itu secara terstruktur. Nah, ingatannya itu selektif. Jadi kita bisa menggunakan jembatan sebagai penghubung untuk kita bisa menghafal, untuk kita bisa memahami. Dan dari segi perhatian itu ya secara terpusat itu cukup sadar ya untuk mengetahui oh kayak gini, dan kita bisa menghafal perkalian begini, perkalian yang satu dengan yang lain. Nah, itu adalah contoh dari proses perkembangan alamiah antara fungsi mental rendah dan juga fungsi mental tinggi. Yang berikut adalah kita bahas tentang proses transisinya itu ya. Jadi perubahan dari proses mental rendah ke fungsi mental tinggi itu terjadi karena melalui meditasi alat budaya ya, yang terutama bahasa. Jadi bahasa itu mengubah cara anak itu berpikir dari yang awalnya hanya merespon dalam segi stimulus dari lingkungan ya, dari lingkungan secara spontan menjadi mampu mengatur perilakunya sendiri. Oke, kita bahas lagi yang berikutnya itu adalah tentang perbandingan filogenetik di mana antara internalisasi dan zona of proximal development atau ZPD. Nah, dalam konteks perkembangan spesies manusia dan juga perkembangan individu, berargumentasi bahwa segala fungsi fisiologis itu mencakupi 2 kali. Yang pertama di tingkat sosial, antara orang-orang, baru kemudian dalam diri anak itu
sendiri. Nah, proses perpindahan dari interaksi sosial menuju kemandirian kognisi ini melibati dua konsep utama, yaitu internalisasi dan juga ZPD tadi. Nah, jadi proses internalisasi yaitu ada proses model, panduan, dan juga mandiri. Internalisasi itu sendiri adalah proses transformasi ya, di mana aktivitas sosial budaya diserap dan menjadi bagian dari proses mental individu perseorangan ya, individu seseorang. Jadi proses ini terjadi melalui 3 tahap evaluasi. Nah, tadi ada sudah disebut adalah model. Jadi model itu di mana kita lihat dulu orang lain itu untuk kita contohin. Misalnya nih guru matematika ya, saat menjelaskan sesuatu otomatis kita melihat ya, oh ini memberikan contoh dulu baru menyuruh kita untuk mengerjakan lain, dan disitulah tahapnya disebut sebagai tahap panduan. Jadi di tahap panduan ini kita sudah mencoba bikin ini, kita sudah mencoba mengerjakan perkalian, tapi kita otomatis masih dibantu oleh guru matematika tersebut. Nah, ini disebut dengan istilah scaffolding. Nah, kita beralih ke tahap yang berikut lagi yang kita bisa sendiri, yaitu tahap mandiri. Jadi kita udah bisa sendiri nih, dan omongan guru atau penjelasan dari guru dari orang lain itu menjadi suara hati atau private space di dalam otak kita. Nah, kira-kira seperti itu ya dari segi proses ya, proses antara internalisasi dengan ZPD tadi, jadi saling terhubung. Nah, dapat disimpulkan bahwa belajar itu ternyata bukan cuma soal cara kita bisa memindah isi buku ya, apa yang kita baca, apa yang kita lihat ke dalam otak, tetapi juga soal interaksinya seperti apa. Nah, maka dari itu kita butuh orang lain juga buat kita bisa belajar bareng dan kita bisa menjadi semakin pintar dan bisa memahami satu sama lain. Oke, sekian saja penjelasan singkat dari saya. Semoga ini juga bisa bermanfaat buat saya dan juga orang lain. Terima kasih.